Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru sekolah dasar. Bahwasannya berdasarkan keputusan dari Kemendikbud di Juli yang lalu, maka Bapak Ibu guru sekolah dasar yang sekolahnya termasuk dalam daftar ini akan dibayar oleh pemerintah 3 kali gaji per bulan, dan ini ya untuk seluruh daerah di Indonesia. Barangkali sekolah Bapak Ibu sekalian juga termasuk di daftar yang baru saja dikeluarkan oleh Kemendikbud. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian yang barangkali baru bergabung, untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan berbagai hal menyangkut pendidikan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di channel ini. Nah, sebelumnya di tanggal 27 Juli 2021 yang lalu, ya, Biro Hukum Kemendikbud sudah menyampaikan salinan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan penetapan daerah-daerah terbaru di tahun ini, semester ganjil ini, yang diberikan gaji 3 kali lipat setiap bulannya. Nah, ini memang ada kaitannya dengan tunjangan sertifikasi dan tunjangan khusus berdasarkan kondisi geografis, yang mana berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 160 P 2021 ya, terkait dengan pemberian tunjangan khusus ini disampaikan bahwa keputusan ini menggantikan keputusan sebelumnya, sehingga di sini di poin ketiga disebutkan pada saat keputusan menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 580 P 2021 tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis, dan B, dan Kebudayaan nomor 581 P 2021 tentang daerah khusus dengan kondisi kedaruratan dampak wabah corona virus disease 2019 dicabut, sehingga muncullah daerah-daerah baru yang ditetapkan oleh Kemendikbud baru-baru ini. Nah, terkait ini, kalau saya perhatikan ada 15 kurang lebih provinsi ya yang dicantumkan di sini. Yang pertama ini adalah Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat ini yang berhak mendapatkan adalah di Kabupaten Cianjur, Bapak Ibu sekalian, yakni Kecamatan Cidaun, yakni SD di Desa Gelarwangi. Lalu di Jawa Tengah ini lumayan banyak, ada Kabupaten Wonosobo, SD di Desa Campursari, dan seterusnya. Kemudian Jawa Timur juga ada, ini contoh Kabupaten Sumeneb ya, Desa Sanbi. Lalu yang berikut adalah Provinsi Aceh, Bapak Ibu sekalian. Di Aceh juga banyak yang mendapatkan, ini contohnya SD di Desa Sebemlo, kemudian Lapeng, Aluraya ya, cukup banyak di Provinsi Aceh. Lalu Sumatera Utara, ini Kabupaten Langkat, ini ada Kuala Besar, kemudian Kabupaten Dairi ada Buluan 2, Laihaporas, Liang Jering, kemudian Alur Subur, Sinar Pagi. Di Sumatera Utara juga termasuk daerah SD-nya banyak mendapatkan tunjangan ini. Lalu yang berikut ini saya hanya ambil perwakilan saja Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa lihat lebih lengkapnya. Saya akan tunjukkan cara melihat lebih jauh. Yang berikut ada Provinsi Riau, ini Provinsi Riau juga cukup banyak. Lalu Provinsi Jambi misalnya adalah SD di Batu Sawar. Di Jambi juga banyak sekali sekolah dasar yang mendapatkan bantuan ini ya. Selanjutnya adalah Sumatera Selatan. Kalau saya perhatikan Sumatera Selatan juga cukup banyak yang mendapatkan ini. Contohnya adalah di SD di Desa Gajah Mati, kemudian Bunga Bubur ya. Lalu di Provinsi Lampung, Suka Banjar Satu Ujung. Lalu SD di Pancurmas. Lampung juga banyak daerah berdasarkan kondisi geografisnya yang berhak mendapatkan. Lalu di Provinsi Kalimantan Barat ada Bagan Asam, kemudian Kampung Daru ya. Ini cukup banyak kalau saya perhatikan ini datanya di Kalimantan Barat. Begitu juga di Kalimantan Selatan Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa kita ambil mewakili saja. Misalnya ini SD di Desa Angkapih ya. Kemudian dilanjutkan Kalimantan Timur juga banyak sekali sekolah dasar yang mendapatkan, misalnya Tucas Baladen,
Labuang Kain. Nah, ini barangkali saya kurang familiar nama-nama desanya. Begitu juga Sulawesi Utara, ya, di Sulawesi Utara juga banyak yang sekolah dasarnya mendapatkan tunjangan ini. Lalu Sulawesi Tengah juga termasuk provinsi yang sekolah dasarnya banyak mendapatkan tunjangan ini. Begitu juga Maluku. Ini Maluku contohnya adalah Elimata, SD di Desa Elimata. Kemudian Nusa Tenggara, ya. Nusa Tenggara juga banyak diberikan pemerintah, baik Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah Papua. Nah, dari 9.500 desa ini Papua mendominasi, ya, karena letak geografis di sana memang sangat sulit, sehingga pemerintah memberi penghargaan dengan memberikan tunjangan khusus. Untuk lebih jelasnya, apakah desa Bapak Ibu termasuk yang mendapatkan, Bapak Ibu bisa buka di https://puslapdik.kemendikbud.go.id, ya. Di sini ada file-file terbaru yang diberikan oleh Kemendikbud. Bapak Ibu cukup klik keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, ya, nomor 1. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke lampiran yang kita buka tadi, ya. Di sana jelas sekali desa yang SD-nya itu mendapatkan tunjangan khusus, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu terkait dengan teknisnya, barangkali ada dari Bapak Ibu yang sekolahnya baru tahun ini menerima setelah penetapan baru dari Kemendikbud. Memang tunjangan khusus ini, ya, dibayarkan sama dengan tunjangan sertifikasi pegawai. Jadi juknisnya sama. Di bab 4 Permendikbud tahun 2019 disebutkan di sini nomor 1, tunjangan khusus diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus. Lalu di poin 2, guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan kriteria penerima tunjangan khusus. Yang ketiga, daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pada data: A. Desa sangat tertinggal dari Kemendes. B. Kementerian. Lalu yang keempat, data dari kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B merupakan: A. Desa yang terkena bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain berdasarkan data kementerian. Lalu di B-nya, desa yang tidak ditetapkan sebagai desa yang sangat tertinggal oleh Kemendes. Nah, di sini ada beberapa kondisi, ya. 1, alat transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca. Lalu hanya dapat diakses dengan jalan kaki atau perahu kecil, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar. Itu. Lalu yang kelima, desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B diusulkan oleh kepala daerah kepada menteri untuk dapat dipertimbangkan mendapat dana tunjangan khusus. Keenam, usulan kepala daerah sebagaimana maksud pada ayat 5 berisi nama desa dan data guru pegawai. Yang berikut, yang ketujuh, menteri penetapkan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 6 sebagai daerah khusus berdasarkan hasil verifikasi oleh kementerian dan pertimbangan ketersediaan anggaran. Yang kedelapan, tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah yang bertugas pada desa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dibayarkan terhitung 1 bulan. Ya, ini barangkali terkait keputusannya. Nah, yang berikut ini pasal 9, tunjangan khusus diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan. Lalu yang kedua, besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 1 kali gaji pokok penerima tunjangan khusus pada golongan ruang jabatan fungsional yang sama per bulan. Lalu yang ketiga, penyaluran tunjangan khusus dilakukan melalui alokasi dana tunjangan khusus yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, kalau kita perhatikan nomor 2 ini, ya, tunjangan khusus ini besarnya sama dengan gaji pada golongan ruang jabatan, sehingga bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikasi, ya, maka adanya gaji yang diterima per bulan, kemudian tunjangan sertifikasi dan tunjangan khusus ini, maka setiap bulan Bapak Ibu mengantongi 3 kali gaji. Dari sini juga kita bisa lihat bahwa
kewenangan penyalurannya adalah diberikan kepada daerah, sehingga dalam hal ini teknis penyalurannya mengikuti teknis penyaluran sertifikasi ya. Kemungkinan besarnya Bapak Ibu yang terdaftar sekolahnya di sini akan sudah mulai menerima di akhir Oktober ini. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu sekalian informasi terbaru yang bisa saya sampaikan terkait dengan keputusan Kemendikbud menetapkan sekolah dan desa terbaru penerima tunjangan khusus di semester 1 tahun ajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.